Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berada kembali lagi bercoba bersama Mang Aril. Mage gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Maki berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS, di mana soal yang Maki buatkan tentunya tidak disesuaikan dengan FR yang berdar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang berikan kesempatan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, untuk mencegah kita langsung juga di kopi gitu ya. Di sini sedikit semua masalah, namun apa misalnya menjadi bejo botol susu gitu ya. Selalu bisa lagi semen my bus mana nih? Oh nggak usah semuanya ya. Oke kawan-kawan, berdasarkan FR yang beredar bahwa telah muncul soal tes wawasan kebangsaan untuk materi politik etis atau politik balas budi. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Salah seorang penganjur politik etis ini adalah A bla 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 A Van de Penter, B Pandenbos, C Hitoshi Imamura, D Patimura, E Ki Hajar Dewantara. Yang mana nih? Iya betul. Yang benar adalah Van de Venter. Jadi politik etis itu atau politik balas budi itu pertama kali dianjurkan oleh Van de Venter. Nah ini dia, nama lengkapnya adalah Mr. C.Th. Van de Venter V.D. Gitu kan ya namanya nih. Merupakan salah seorang penganjur politik etis. Jadi dia ada. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui sebagai bahasan tambahan untuk politik etis balas budi ini adalah nih kawan-kawan, biar nambah wawasan ya. Politik etis atau disebut politik balas budi adalah politik ancur-ancuran katanya ya, kolonial Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Jadi dulu kan Indonesia itu dikenal dengan Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai 1942. Pada 17 September 1901 Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pengumuman ini sangat kontras dengan doktrin resmi sebelumnya bahwa Indonesia adalah West katanya, wilayah yang menghasilkan keuntungan gitu. Jadi sebelumnya dikenal dengan wilayah yang menghasilkan keuntungan, jadi keuntungan bagi Belanda gitu. Ini juga menandai dimulainya kebijakan pembangunan modern, sedangkan kekuatan kolonial lainnya berbicara tentang misi peradaban yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material. Namun kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah, ekspektasi yang membengkak, dan kurangnya penerimaan dan pembentukan kolonial Belanda, dan sebagian besar lenyap oleh permulaan depresi besar pada tahun 1930 gitu kawan-kawan. Ini dia nih, bahwa politik etis ini suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Nih, pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa, sudah ya. Oke, sudah tadi dinyatakan pemerintah untuk lebih. Nah, munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brossow, wartawan koran The Locomotive, dan Van de Venter, politikus. Ternyata dia jadi seorang politikus ya. Ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Kan terus dijajah, dia terbelakang lah gitu ya. Lalu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan bahwa dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi katanya terhadap bangsa bumi putra atau ENR School. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van de Venter yang meliputi jadi nanti kalau yang ditanyakan Trias Van de Venter itu apa saja? 1. Irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. 2. Imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang 3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi ada Trias Van de Venter, apa saja? Irigasi, imigrasi, dan edukasi. Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulisan Van de Venter yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van de Venter kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Jadi dikenal gitu ya. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah ke Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Nah ini awal mula munculnya rodi itu. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah, kalau dalam bidang pendidikan yang berjasanya itu adalah Mr. J.H. Abendanon 1952 sampai 1952. Seorang Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan selama 5 tahun 1900 sampai 1905. Sejak tahun 1900 ini berdirilah sekolah-sekolah baik kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah. Jadi J.H. Abendanon itu Menteri Kebudayaan dia dulunya. Sementara itu dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang Bumiputra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap Bumiputra yang mendapatkan diskriminasi sosial budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum Bumiputra agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya, katanya. Pada tahun 1899, pengacara liberal Belanda Konrad Theodor dan Van de Penter menerbitkan sebuah esai di jurnal Belanda De Gids yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kekayaan yang telah diterima Belanda dari Hindia Timur kepada penduduk pribumi. Jurnalis Peter Brosop ini menulis tentang kewajiban moral Belanda untuk memberi lebih banyak kepada rakyat Hindia Belanda. Dengan dukungan kaum sosialis dan kelas menengah Belanda yang peduli, ia berkampanye melawan apa yang ia lihat sebagai ketidakadilan surplus kolonial. Jadi jurnalis ini ya, dia menggambarkan masyarakat adat Hindia sebagai kekanak-kanakan dan membutuhkan bantuan, bukan penindasan. Surat Kabar adalah salah satu dari sedikit media komunikasi Hindia Belanda dengan parlemen Belanda dan sebagai editor The Lokomotif. Surat Kabar berbahasa Belanda terbesar di Hindia. Ya, jadi Lokomotif itu surat kabar ya, surat kabar berbahasa Belanda. Ia menerbitkan tulisan Snoek Hougrond tentang pemahaman orang Indonesia. Brosop mengirim reporter ke seluruh Nusantara untuk melaporkan perkembangan lokal. Mereka melaporkan tentang kemiskinan, gagal panen, kelaparan, dan epidemi pada tahun 1900. Pengacara dan politikus yang mendukung kampanye Brosop bertemu dengan Ratu Wilhelmina dan berargumen bahwa Belanda berhutang kepada rakyat India sebuah hutang kehormatan, katanya. Lalu tahun 1901, Ratu di bawah nasihat dan Perdana Menterinya dari Partai Kristen Anti Revolusi secara resmi mendeklarasikan kebijakan etis yang baik yang bertujuan membawa kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat Hindia. Penaklukan Belanda atas Hindia menyatukan mereka sebagai satu kesatuan kolonial pada awal abad ke-20 yang merupakan dasar implementasi kebijakan. Para pendukung kebijakan berpendapat bahwa transfer keuangan tidak boleh dilakukan ke Belanda sementara kondisi masyarakat pribumi Nusantara buruk. Para pendukung kebijakan prihatin kondisi sosial dan budaya yang menambah penduduk pribumi. Mereka mencoba untuk meningkatkan kesadaran di antara penduduk asli tentang perlunya membebaskan diri dari belenggu sistem feodal dan mengembangkan diri sepanjang garis barat. Lalu 17 September 1901 dalam pidatonya dari tahta di hadapan Dewan Negara Belanda, Ratu Wilhelmina yang baru dinobatkan secara resmi mengartikulasikan kebijakan baru bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral kepada penduduk asli Hindia Belanda yang dapat diringkas dalam 3 kebijakan irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Ya, irigasi, kebijakan tersebut mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi, pengenalan layanan perbankan untuk penduduk pribumi, dan subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Sementara migrasi adalah kebijakan tersebut pertama kali memperkenalkan konsep transmigrasi dari Jawa yang padat penduduk ke daerah yang kurang padat di Sumatera dan Kalimantan. Dimulai dengan skema yang disponsori pemerintah sejak tahun 1905 dan seterusnya, namun jumlah orang yang pindah selama periode politik etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama. Edukasi, pembukaan pendidikan barat bagi penduduk asli Indonesia baru dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1900, hanya 1.500 yang bersekolah di Eropa dibandingkan dengan 13.000 orang Eropa. Akan tetapi pada tahun 1928, 75.000 orang Indonesia telah menyelesaikan pendidikan dasar barat dan hampir 6.500 sekolah menengah, meskipun ia masih merupakan sebagian kecil dari populasi. Gitu, kawan-kawan. Kebijakan tersebut merupakan upaya serius pertama untuk membuat program pembangunan ekonomi daerah tropis. Ini berbeda dari misi memperadabkan dari kekuatan kolonial lainnya dalam menekankan kesejahteraan material daripada transfer budaya. Komponen pendidikan dari kebijakan ini terutama bersifat teknis karena tidak bertujuan untuk menciptakan pria dan wanita Belanda berkulit coklat. Kebijakan tersebut kandas pada 2 masalah. Pertama, anggaran yang dialokasikan untuk program-program kebijakan tidak pernah cukup untuk mencapai tujuannya, jadikan anggaran. Akibatnya banyak pejabat kolonial menjadi kecewa dengan kemungkinan mencapai kemajuan yang langgeng.
Ketegangan finansial dari depresi hebat mengakhiri kebijakan secara definitif. Kedua, program pendidikan dari kebijakan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kebangkitan nasional Indonesia, gitu katanya. Memberikan alat intelektual kepada orang Indonesia untuk mengatur dan mengartikulasikan keberatan mereka terhadap pemerintahan kolonial. Akibatnya, banyak kalangan kolonial yang memandang kebijakan tersebut sebagai kesalahan yang bertentangan dengan kepentingan Belanda. Iyalah, bertentangan gitu ya. Jadi menyebabkan kerugian gitu. Oke, pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh Pandepen tersebut baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Penyimpangannya satu, irigasi. Nah, pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Dua, edukasi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan, yaitu pengajaran di sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berharta gitu, dan di sekolah kelas 2 kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya gitu. Ada penyelewengan nih. Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya pemerintahan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang gitu yang melarikan diri. Gitu. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Ponale Sanksi, yaitu peraturan yang mengatakan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya. Jadi penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap Indonesia, kawan-kawan. Ya, ternyata ya penyimpangan politis itu terjadinya. Kenapa? Karena migrasi itu tujuannya harusnya untuk kepadatan penduduk, namun ini disebutkan untuk kebutuhan tenaga pekerja karena mereka kekurangan tenaga pekerja untuk proyeknya, yaitu perkebunan gitu, kawan-kawan. Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik kalangan Indo yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang yang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi eksklusif. Akibatnya orang-orang yang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa yang biayanya sangat mahal. Lalu Ernest Dawes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumi yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda, Indians, yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap. Nah, gitu kan. Nah, itu kan tentang sejarah politik etis atau politik balas budi ya. Jadi yang mencetuskannya itu ada atau yang menganjurkan adalah Van de Venter ya, yang dikenal dengan Trias Van de Venter ya, irigasi, migrasi, dan edukasi. Lalu berdasarkan FR juga nih, jadi pertanyaannya siapa yang terus mendesak kepada Belanda untuk membuat politik balas jasa? Nah, tadi udah ya. Lalu perdebatan apa yang sangat dikenal pada sidang-sidang BPKI? Kalau sidang BPKI, perdebatan yang dikenal itu adalah tentang perumusan dasar negara. Jadi nanti pilih yang dasar negara. Begitu kan? Asik. Hidup. Izin mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang saya ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan serta menambah wawasan tambahan pengetahuannya untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan menghadapi tes CPNS. Oke kawan-kawan, di samping usaha yang maksimal rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa. Kenapa letnya kecerdasan kita tanpa adanya doa pertolongan Allah SWT ya. Apalah artinya kepentingan kita tanpa adanya pertolongan Allah SWT di dunia ini dan menentukan dialah Tuhan Allah SWT. Karena maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Oke, thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.